Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu dengan sahabat bunda semua. Pastinya masih di channel YouTube yang sama, Yesi Sintawati. Oke sahabat bunda, akhirnya saya bisa memulai lagi konten di tempat yang baru. Banyak banget ya, adalah halangannya, yang inilah, yang itulah, yang ngurus-ngurus perintilan-perintilan, bongkar-bongkar barang. Pindahan itu memang menghabiskan energi dan tenaga, jadi membutuhkan dorongan yang kuat untuk tetap melanjutkan konten-konten. Perlu nggak sih? Demi apa sih ngelanjutin konten-konten ini? Demi sahabat bunda semua pastinya, yang mungkin sudah tidak sabar menanti kehadiran saya lagi. Pede banget ya. Oke sahabat bunda, kali ini mau bikin apa sih? Mau berbagi apa sih? Nah kali ini saya mau berbagi tips cara dekorasi yang simple. Kali ini saya mau mendekorasi dengan menggunakan whipped cream Haan, karena banyak banget ya yang request, banyak banget yang tanya-tanya soal mendekorasi dengan whipped cream ini. Nah, gimana caranya? Kali ini juga saya mau membuat dekorasi yang simple, Korean cake, karena masih banyak banget yang kepo, banyak banget karena ini lagi happening banget ya Korean cake ini. Dan desainnya juga simple, buatnya juga tidak menghabiskan waktu yang lama, buatnya mudah. Jadi kali ini cus langsung aja disimak gimana cara mendekorasi Korean cake menggunakan Haan. Oke, langsung aja cus disimak. Kali ini saya akan membuat rainbow cake kukus. Untuk detail, bahan dan cara pembuatan ada di deskripsi. Oke, langsung aja. Di sini saya punya produk dari Haan, whipping cream, beratnya 200 gram dan sudah ada logo halalnya ya sahabat bunda. Di sini cara penggunaannya juga sangat mudah, tinggal dicampurkan dengan air dingin. Kurang lebih yang digunakan sekitar 400 ml air dingin. Oke, kita langsung aja. Dan ini adalah kemasan baru karena sebelumnya itu menggunakan box. Kalau saya pribadi lebih suka kemasan yang seperti ini ya, karena ada zipper locknya. Jadi jika ada sisa kita masih bisa simpan lagi, lebih mudah penyimpanannya. Oke, seperti ini bubuknya, tinggal kita campurkan saja dengan air. Oke, di sini saya sudah menyiapkan bowl wadahnya. Ini sebelumnya sebaiknya sih simpan dulu di kulkas ya biar dingin. Kemudian ini airnya 400 ml. Tinggal kita tambahkan Haannya. Kemudian kita campurkan dengan air. Oke, sesuai dengan petunjuk pemakaian yang tertera di kemasan, kita tinggal mixer aja dengan kecepatan tinggi kurang lebih selama 4 menit sampai dengan dia mengembang dan kaku. Jika sudah mengembang dan kaku, kurang lebih seperti ini teksturnya. Oke, sahabat bunda, berarti whipped creamnya sudah siap kita gunakan. Sekarang kita lanjut untuk melapisi kuenya. Di sini saya lapisi per bagian warnanya dengan krim, dengan whipped cream. Ini opsional ya bun ya, sahabat bunda bisa gunakan selai ataupun krim yang sama. Nah, kemudian lapisi tipis-tipis aja, tidak perlu terlalu tebal. Ini fungsinya untuk mengikat remahan kue. Jadi sebelumnya bunda rapihkan dulu, kemudian lapisi tipis-tipis bagian atas, samping, sampai dengan tertutupi semuanya bagian kuenya. Kemudian kita
Simpan dulu di dalam lemari pendingin kurang lebih selama 30 menit. Jangan lupa selama mendinginkan kue, whipped creamnya kita masukkan juga ke dalam lemari pendingin. Lanjut lagi, kita beri warna untuk whipped creamnya. Untuk bagian luar, di sini saya menggunakan warna kuning pakai pewarna makanan merek Cross. Lanjut lagi, di sini saya menggunakan plastik segitiga. Whipped cream yang tadi sudah kita warnai, kita masukkan ke plastik segitiga. Oke, tipsnya dari saya untuk mewarnai whipped cream sebenarnya bisa dengan warna apa aja. Tapi kalau saya biasanya lebih memilih untuk bermain di warna-warna pastel agar tidak banyak penggunaan pewarna dan tidak merubah rasanya menjadi pahit. Setelah kita lapisi bagian atas dan juga sampingnya, kemudian menggunakan scraper kita rapihkan. Nah, di sini setiap kali kita merapikan menggunakan scraper, sisa whipped cream ataupun buttercream yang tersisa di scrapernya dibersihkan ya sahabat Bunda agar rapih. Untuk bagian yang bolong-bolong yang masih belum tertutupi sempurna bisa kita tambahkan lagi dengan krimnya, kemudian kita ratakan lagi. Nah, keuntungannya desain Korean cake ini sangat cocok untuk pemula karena dia tidak menuntut terlalu rapih, jadi memang dia bertekstur ya sahabat Bunda. Dan biasanya bagian tepinya itu ada bagian-bagian dinding-dinding yang agak naik, jadi tidak rapih. Nah, untuk kali ini saya membuatkan cake untuk anak saya ini sebagai hadiah karena sudah melewati PTS-nya, jadi nggak harus selalu momen ulang tahun. Di saat-saat yang spesial kita bisa memberikan kejutan-kejutan untuk anak-anak. Untuk bagian tepinya saya menggunakan warna hitam untuk membuat list gambarnya. Nah, di sini Bunda bisa remas-remas sampai mendapatkan tekstur krim yang enak untuk membuat gambar. Nah, di sini untuk gambar dan juga tulisan-tulisan saya sudah pernah membuat videonya sebelumnya. Jadi, sahabat Bunda bisa cek di deskripsi, saya akan simpan linknya di situ. Nah, untuk kali ini saya membuat gambar emoji-emoji lucu. Dan biasanya Korean cake ini memang gambarnya simple-simple ya, tidak yang rumit-rumit. Jadi kita pilih gambar yang mudah dibuat. Lanjut lagi kita buat tulisannya. Nah, di sini saya gunakan warna putih dulu agar si tulisannya itu lebih timbul. Untuk detailnya Bunda bisa cek ya di linknya di deskripsi. Untuk cara penulisan di situ saya sudah pernah buat lengkap, komplit, detail. Nah, lanjut langsung kita tulis sesuai dengan keinginan ataupun request customer. Nah, untuk bagian samping tinggal kita hias aja dengan hiasan-hiasan yang simple memeriahkan cake-nya. Taburi sprinkle dan selesai. Oke sahabat Bunda, itu tadi cara pembuatan Korean cake menggunakan whipped cream. Gimana? Tidak terlalu sulit ya. Dan pemilihan whipped cream ini saya pribadi lebih suka karena rasanya tidak terlalu manis, jadi lebih mirip-mirip es krim. Anak-anak lebih suka dibandingkan menggunakan buttercream. Nah, untuk ketahanan sendiri ini nanti akan saya coba, saya diemin di suhu ruangan, dan di ruangan ini tidak menggunakan pendingin ruangan ya, tidak menggunakan AC. Jadi nanti kita bisa lihat ini bisa bertahan untuk berapa lama sih, karena banyak juga pertanyaan yang masuk, Kak itu kalau di suhu ruang kuat berapa lama whipped creamnya. Nah, nanti kita akan cek kira-kira ini tahan berapa lama ya hiasannya, karena ini sebenarnya dekorasinya simple ya, tidak menggunakan bunga-bunga dan lain sebagainya. Mungkin berbeda jika hiasannya agak rame dengan bunga-bunga dan dekorasi tambahan lainnya. Ini untuk dekorasi yang simple kita akan cek berapa lama waktu yang
dia bisa bertahan di suhu ruang. Oke, untuk tambahan di sini saya membentuk menggunakan squid, masih menggunakan whipped cream, dan di sini saya start mulai jam 4 ya. Kondisi di ruangan setelah 1 jam whipped creamnya masih bertahan. Nah, bentuknya sama seperti tadi, seperti ini. Dan untuk cake-nya warna merahnya sudah mulai agak meluber-luber ya sahabat Bunda. Ini 1 jam disimpan di suhu ruang. Oke, lanjut. Ini kondisi cake setelah 2 jam di suhu ruang. Jadi cake-nya sudah mulai ada pecahan-pecahan, jika terlihat itu ada retakan-retakan kecil ya sahabat Bunda, tapi keseluruhan masih berbentuk, gambar masih aman. Dan ini setelah 3 jam di suhu ruang. Mulai turun, bentuknya sudah agak-agak mencair ya, dan di sini retakannya sudah semakin terlihat. Untuk desain yang sederhana sudah terlihat ada bagian-bagian yang retak. Nah, ini bagian sampingnya dan ini bagian atasnya. Oke, semoga video tadi bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa untuk share, dibagikan kepada teman, saudara, siapa tahu ada yang membutuhkan dan bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.